Kalau kalian adalah generasi anak-anak tahun 2000-an ke bawah, kalian pasti familiar dengan isu tumbal proyek, yang mana rumor ini beredar luas di kalangan anak-anak sebaya. Sehingga para orang tua mengingatkan pada anak-anaknya agar tidak bermain ke tempat yang jauh-jauh dan asing dari keramaian. Karena katanya tumbal proyek ini memerlukan kepala manusia untuk dijadikan pondasi sebuah bangunan. Wah, kok bisa ya? Why? Selengkapnya setelah intro ini ya. Cerita mengenai kepala manusia yang dijadikan tumbal proyek untuk dijadikan fondasi sebuah jembatan sudah ada sejak masa penjajahan ratusan tahun yang lalu. Katanya hal ini memang benar terjadi pada proyek konstruksi era 70 sampai 80-an. Sekali lagi ini katanya ya, karena admin sendiri masih belum menemukan sumber valid yang bisa mengonfirmasi ini. Sebenarnya, teknis pembuatan jembatan di Indonesia sudah jelas, mengacu ke SNI dan pedoman Bina Marga. Intinya sudah mengikuti standar lah ya. Jadi jika desain dan metode pembangunan jembatannya sudah mengikuti aturan dan standar yang ditetapkan, harusnya jembatan bisa beroperasi sepanjang umur dengan optimal. Nah, entah karena angin apa atau kesabet jin jenis apa ini ya. Ada-ada saja isu tumbal proyek yang menggunakan kepala manusia dalam pembangunan jembatan. Kalaupun benar adanya, wah mengerikan sekali dong ya kalau jembatan yang biasa kita lewati itu ada kepala manusia di bawahnya. Menurut kisah para orang tua, orang proyek akan mencari sepasang anak kecil, laki-laki dan perempuan nih ya, di lokasi sekitar proyek. Nah jadi dua anak malang yang berhasil dibujuk ini nantinya akan ditimbun hidup-hidup dengan beton di pilar penyangga jembatan sebelah kanan dan kiri. Wah, hal ini bertujuan ya supaya roh dua anak ini menjadi penjaga jembatan dan membuat jembatan menjadi kokoh dan awet. Katanya ini ya. Ini sungguh nalar yang sangat luar biasa sekali ya. Ini kalau Isaac Newton tahu nih, dia bakal menangis melihatnya. Nah, ngomong-ngomong masalah ini, sebenarnya ada sebuah anekdot yang populer terkait tumbal proyek yang menggunakan kepala manusia dalam pembangunan jembatan ini ya. Sewaktu Indonesia masih dijajah oleh Belanda, pemerintah kolonial kan lagi gencar tuh membangun infrastruktur modern di Indonesia nih. Bangunan-bangunan infrastruktur karya insinyur-insinyur Belanda sangat terkenal akan kekokohan dan keawetannya. Jadi nih katanya ya, singkat cerita, semenjak Indonesia merdeka, jadi masyarakat Indonesia pun mengambil alih peran insinyur-insinyur Belanda tadi dalam pembangunan proyek-proyek. Namun naas nih, karena kurangnya pengetahuan dan pengalaman, jadi bangunan yang selesai dibangun banyak yang rusak dan tidak bertahan lama. Nah, tidak bertahan lama ya. Kayak hubungan aku dan kamu aja ya. Gak sedih. Lalu masyarakat kita bertanya ke orang Belanda tadi, bagaimana cara membangun infrastruktur yang kokoh dan awet? Lalu orang Belanda ini menjawab ya, dengan ini, sambil menunjukkan kepala. Nah, jadi maksud orang Belanda ini menunjuk pakai kepala, yaitu artinya pakai otak dong. Nah, sayangnya yang bertanya ini tadi, yang orang Indonesia ini tadi ya, mengartikannya terlalu harfiah. Jadi mereka kira orang Belanda ini bikin jembatan harus pakai kepala. Jadi akhirnya orang Indonesia memakai kepala beneran. Ngomongin proyek di masa sekarang, admin kira fenomena tumbal sudah jarang terdengar ya. Karena selain sudah dikaruniai ilmu pengetahuan dan akal sehat, keselamatan seluruh tenaga kerja dari kepala proyek sampai kuli tukang gali dijamin dan diatur dengan baik dan ketat. Nah, buat yang masih meyakini kalau ritual-ritual tumbal proyek diperlukan agar jembatannya kuat, sekarang gini deh, anggap aja kamu jadi presiden ya. Terus kamu punya proyek yang harus bikin jembatan misalnya. Lalu kamu mau ngasih proyek ini kemana? Ke tukang atau ke dukun? Oke, sekian video kali ini ya.
tekan subscribe dong bagi yang belum subscribe. Biar admin makin semangat nih bikin konten kayak gini, oke? Nah, nantikan cerita menarik dari Google lainnya ya. See you! Klik subscribe dan nyalakan bel notifikasi. Sampai jumpa di video berikutnya.